Video ini mengisahkan perjalanan hidup Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok teknokrat dan ilmuwan visioner. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dari keluarga sederhana yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sejak muda, Habibie menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknik penerbangan. Kemudian melanjutkan studi di Jerman, menghadapi berbagai tantangan ekonomi, dan berusaha keras menyelesaikan pendidikannya hingga menjadi ahli teknik pesawat terbang. Di Jerman, Habibie menorehkan prestasi dengan mengembangkan teori crack propagation yang menjadi sumbangan penting dalam dunia teknologi kedirgantaraan. Setelah meniti karir cemerlang di Eropa, B.J. Habibie pulang ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk melanjutkan pembangunan industri teknologi tinggi dalam negeri, terutama IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Dalam perjalanan karirnya, beliau dipercaya menduduki berbagai posisi strategis hingga akhirnya menjabat sebagai wakil presiden dan kemudian menjadi presiden menggantikan Soeharto di tengah krisis moneter tahun 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang dijuluki sebagai Presiden Jenius ketiga Republik Indonesia dengan latar belakang engineering khususnya di bidang dirgantara. B.J. Habibie bukan cuma jenius di bidang penerbangan, tapi juga berjasa besar untuk membangkitkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan pasca krisis moneter tahun 1998 yang membuat ekonomi Indonesia lumpuh dan kehilangan kepercayaan dunia. Di tengah masa pemerintahannya yang singkat selama 17 bulan, B.J. Habibie berhasil meredam krisis ekonomi yang sangat hebat. B.J. Habibie berjasa melepas Indonesia dari krisis demokrasi dan menyelenggarakan pemilu tahun 1999 secara demokratis. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, merupakan figur nasional yang tidak hanya dikenal dengan kejeniusannya di bidang teknologi dirgantara, tapi juga karena integritas, kepemimpinan, dan keteladanannya yang kuat mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Sejak muda, Habibie menunjukkan kompetensi luar biasa. Ia menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan berhasil menjadi satu-satunya orang Indonesia yang memimpin proyek pesawat terbang di perusahaan teknologi tinggi di Eropa. Kepulangannya ke Indonesia adalah panggilan Presiden Soeharto adalah wujud nyata loyalitas dan kecintaan mendalam terhadap tanah air. Beliau meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri dan memilih kembali untuk membangun industri strategis nasional termasuk PT Dirgantara Indonesia. Semangatnya yang mencerminkan nilai-nilai berorientasi pelayanan adalah demi mewujudkan kemandirian teknologi bangsa dan negara Indonesia. Habibie dikenal sangat akuntabel. Beliau menyampaikan kebijakan dan keputusan penting secara terbuka kepada publik, termasuk ketika memimpin Indonesia di era awal reformasi 1998. Di tengah tekanan politik dan ekonomi, beliau tetap menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab moral sebagai kepala negara. B.J. Habibie terkenal tidak hanya karena kepintaran dan kecerdasannya, beliau juga memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya, beliau memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Dibuktikan dengan saat beliau menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia, beliau menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan reformasi, terutama dalam masa transisi Orde Baru. Kemudian beliau juga tidak tergoda oleh kekuasaan dan siap menerima kritik serta mengkoreksi kebijakan jika diperlukan. Dalam berbagai kesempatan, Habibie aktif mendorong generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berkarya. Ia percaya bahwa kemajuan bangsa hanya dapat tercapai melalui kolaborasi antara ilmu pengetahuan, karakter, dan semangat kebangsaan.
Sosok Habibie menjadi teladan sempurna nilai-nilai berakhlak yang menginspirasi kita semua untuk terus mengabdi kepada Indonesia dengan hati dan kompetensi. Mengenang Presiden Republik Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang tetap dikenang hingga kini.